wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Praktikum Genetika dan Genomik dari kelas Biologi D 2019. Nama saya Isati Mutaifa, NIM 005. Saya Hidayatul Laidiyah dengan NIM 010. Nama saya Maulidatul Aini, NIM 025. Dan saya Dewi Putri Arti, NIM 036. Berikut merupakan alat yang digunakan dalam isolasi DNA secara sederhana. Yang pertama, plastik ini berfungsi sebagai tempat untuk menghancurkan sampel. Ada 2 buah gelas sebagai tempat untuk membuat larutan, 2 botol kaca, 1 buah corong untuk memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada gelas ukur, 1 buah sendok, kapas, dan juga kain. Kapas dan kain ini digunakan sebagai pengganti dari kertas saring. Adapun bahan yang kami gunakan dalam praktikum isolasi DNA ini diantaranya 1 botol air mineral sebagai pelarut, buah pepaya sebagai sampel yang akan kami gunakan, garam dapur yang berfungsi untuk membantu memudahkan dalam pemisahan DNA, alkohol 95% yang berfungsi untuk mempermudah terjadinya presipitasi pada benang-benang DNA, sampo, dan sabun pencuci piring sebagai buffer lisis untuk melisiskan sel pada sampel yang akan kami gunakan. Sebelum melakukan tahapan isolasi DNA, terlebih dahulu kami menyiapkan 2 macam larutan buffer lisis. Yang pertama, buffer lisis A. Buffer lisis A terdiri atas 180 ml air mineral, 20 ml shampoo non conditioner, dan setengah sendok teh garam. Ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu ke dalam gelas, kemudian diaduk hingga larutan menjadi homogen. Yang kedua, buffer lisis B. Buffer lisis B terdiri atas 190 ml air mineral, 10 ml sabun pencuci piring, dan setengah sendok teh garam. Ketiga bahan tersebut dimasukkan ke dalam gelas, kemudian diaduk hingga larutan menjadi homogen. Tahap selanjutnya yaitu pengisolasian DNA. Siapkan buah pepaya yang sudah dipotong kecil-kecil, dibagi menjadi 2 bagian, kemudian masukkan ke dalam plastik dan diikat menggunakan karet. Hancurkan buah menggunakan tangan. Supaya lebih optimal, dapat dilakukan penggilingan dengan ballpoint. Setelah sampel hancur sempurna, tambahkan 20 ml buffer lisis A ke dalam kantong A dan buffer lisis B ke dalam kantong B. Kemudian dihomogenkan selama 2 menit. Selanjutnya, siapkan corong, gelas, kain, dan kapas yang sudah dibasahi air mineral. Kain dan kapas di sini sebagai pengganti kertas saring. Tuang sampel dan buffer lisis tersebut ke dalam corong penyaringan. Filtrat yang diperoleh disaring kembali menggunakan corong dan kapas yang ditampung dalam botol UC.
Setelah proses penyaringan selesai, tambahkan alkohol 95% dengan perbandingan 2:1 ke dalam botol secara hati-hati melalui dinding botol. Kemudian amati perubahan yang terjadi selama 5 menit. Pada tahap ini akan muncul benang-benang berwarna putih yang merupakan DNA kondensasi. Selanjutnya, bandingkan hasil yang diperoleh dari isolasi DNA menggunakan buffer lysis A dengan isolasi DNA menggunakan buffer lysis B. Berikut adalah kedua botol isolasi DNA dengan masing-masing buffer lysis yang berbeda. Dapat kita lihat bersama, pada permukaan atas larutan terbentuk gumpalan benang-benang berwarna putih yang merupakan DNA yang terkondensasi. Berdasarkan jumlah DNA yang terkondensasi tersebut, botol isolasi DNA dengan buffer lysis A menghasilkan DNA yang terkondensasi lebih banyak daripada botol isolasi DNA dengan buffer lysis B. Sehingga, jika dibandingkan keefektivitasannya sebagai buffer lysis dalam proses isolasi DNA sederhana buah pepaya, sampo non-conditioner Pantene lebih efektif daripada sabun cuci piring Sunlight. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.